Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia. Tak ada sedikit pun yang cacat dalam pribadinya. Perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW menjadi sunnah untuk contoh kehidupan umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran yang berbunyi, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Salah satu keistimewaan Rasulullah SAW adalah kecintaan Rasul kepada umatnya. Rasulullah SAW sengaja menahan doa mustajab di dunia untuk akhirat kelak sebagai syafaat untuk umatnya. Ketika Rasulullah hendak wafat pun, yang ada dalam pikirannya adalah umatnya. Berikut adalah nasihat Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, siapakah yang mau mengambil kalimat-kalimat itu dariku, lalu mengamalkannya, atau mengajarkan kepada orang yang mau mengamalkannya? Abu Hurairah menjawab, saya wahai Rasulullah. Rasulullah meraih tanganku, lalu menyebut 5 hal. Jagalah dirimu dari keharaman-keharaman, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Ridhalah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kamu menjadi orang kaya. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Cintailah untuk saudaramu seperti yang kamu cintai untuk dirimu sendiri, niscaya kamu menjadi orang muslim. Jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Dalam hadis di atas ada 5 hal nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini juga menjadi nasihat bagi umatnya. Yang pertama, jagalah dirimu dari keharaman-keharaman, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Ternyata untuk menjadi orang yang beribadah kepada Allah adalah meninggalkan keharaman-keharaman, karena sesungguhnya yang haram jika tetap dilakukan akan membuat hati menjadi hitam dan gelap. Jika hati sudah menjadi gelap, maka beribadah pun akan menjadi gelap. Orang yang paling mudah beribadah adalah orang yang bersih hatinya. Yang kedua, ridholah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kamu menjadi orang kaya. Kaya menurut Rasulullah bukan hanya dengan kaya harta, karena hakikat kekayaan bukan kaya harta, melainkan kaya hati. Rasulullah SAW pernah bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang kaya hati tidak akan pernah iri dan dengki kepada orang yang diberikan nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kaya hati akan senantiasa selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan selalu melihat ke bawah untuk urusan dunia dan melihat ke atas untuk urusan akhirat. Yang ketiga, berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Mukmin berarti orang yang beriman. Baiknya keimanan seseorang bisa dirasakan oleh orang yang terdekat dengannya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman seseorang sehingga ia mengatakan apa yang baik, atau jika tidak bisa ia diam. Tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tetangganya, dan tidak beriman seseorang
sehingga ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, cintailah untuk saudaramu seperti yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Niscaya kamu menjadi seorang muslim. Muslim artinya menyelamatkan. Menjadi muslim berarti menjadi orang yang menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan orang lain dari lisannya atau perbuatannya. Menjadi muslim berarti mencintai untuk orang lain. Jika mengharapkan kesehatan untuk diri sendiri, maka berharap kesehatan pula untuk orang lain. Yang kelima, jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Islam mensyariatkan kaum muslimin untuk banyak tersenyum, karena tersenyum adalah sedekah. Dan Islam melarang banyak tertawa, karena segala sesuatu yang berlebihan atau melampaui batas akan mematikan hati. Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan tenggorokannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya hanya tersenyum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga bermanfaat dan kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.